السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. في هذه المناسبة سأقرأ النص العربي عن في الطريق. هذا هو. كنت عائدا مع والدي من السوق، كان الوقت ظهرا وكان الحر شديدا. شاهدت من نافذة السيارة رجلا عجوزا. كان الرجل يحمل حقيبة كبيرة فوق رأسه وكان يمشي في بطء شديد. قلت لوالدي: هل ترى ذلك الرجل المسكين؟ أجاب والدي: نعم، سيسقط من التعب. وقلت لوالدي: الرجل يحتاج إلى المساعدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أوقف أبي السيارة بالقرب من الرجل العجوز. فتحت باب السيارة ونزلت ثم وقفت أمام الرجل وقلت له في أدب: يا جدي، أرجو أن تركب معنا في السيارة وسنأخذك إلى المكان الذي تريده. ابتسم الرجل، فأخذت حقيبته ووضعتها في السيارة وفتحت له الباب. كان الرجل يريد أن يزور ولده وقد انتظر الحافلة طويلا فلم تحضر، فقرر أن يذهب سيرا على الأقدام. ذهبنا بالسيارة أولا إلى المكان الذي يريده الرجل، وعندما وقفت السيارة أمام منزل ولده فتحت له باب السيارة وحملت له الحقيبة ثم وضعتها أمام باب المنزل. شكرنا الرجل وكان يبتسم بالسعادة، أما أنا فقد كنت مسرورا طوال ذلك اليوم. في الترجيم على الكلمة في الطريق di jalan. كنت عائدا مع والدي من السوق، كان الوقت ظهرا وكان الحر شديدا. Ketika saya dan ayah saya kembali dari pasar sewaktu zuhur yang sangat panas, syahadu min nafidati sayyarati rajulan ajuzan. Saya melihat dari kaca atau jendela mobil ada seorang laki-laki yang lemah. Kana rajul yahmilu haqibatan kabiratan fawqa ra'sih. Lelaki itu membawa sebuah tas yang besar di atas kepalanya. Wa kana yamshi fi bid'in syadidin, dan dengan berjalan yang sangat pelan. Qultu liwalidi, saya bertanya kepada ayah saya: hal tara dzalika rajulul miskin? Apakah ayah melihat ada seorang lelaki yang miskin? Ajaba walidi, kemudian ayah saya menjawab: na'am, saya sekutu minat ta'ab. Ya, saya melihat dia nampak kecapean atau kelelahan. Qultu liwalidi, kemudian saya bertanya lagi: ar-rajulu yahtaju ilal musa'adah. Lelaki itu sangat membutuhkan sebuah pertolongan, karena waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi aunil 'abd ma damal 'abd fi auni akhihi. Berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan senantiasa menaungi hambanya jikalau atau selama hambanya itu dapat menaungi atau menolong sesama saudaranya. Lanjut cerita. Auqafa abi sayyarah bil qurbi minar rajulil ajuz. Kemudian ayah saya menghentikan mobilnya di dekat pria lemah tersebut. Wa tahtu bab sayyarah, kemudian membukakan pintu mobil. Wa nazaltu thumma waqaftu amama ar-rajul. Dan saya turun kemudian berhenti di depan pria tersebut. Wa qultu lahu fi adabin, dan saya berkata dengan sopan: ya, jadi arju an tarkaba ma'ana fi sayyarah. Wahai kakek, saya harap kakek naik mobil bersama kami. Wa sana'khuduka ilal makan alladhi turidu, dan kami akan membawa kakek ke tempat yang kakek inginkan. Ibtasama rajul, maka kakek tersebut tersenyum. Fa akhadtu hakibatahu wa wada'tuha fi sayyarah. Kemudian saya mengambil tasnya dan meletakkan di mobil. Wafatahtu lahul bab, dan membukakan pintu mobil untuknya. Lanjut cerita. Kana rajul yuridu ayyazura waladah. Ternyata kakek tersebut ingin mengunjungi anaknya. Wa qad intadara al-hafilata tawilan, dan dalam penantian mobil yang panjang ternyata mobil tersebut falam tahdur,
tidak datang-datang. Wa qarrara ayyadhhaba sayran 'alal aqdam. Maka kakek atau pria tersebut memutuskan untuk berjalan kaki saja. Kemudian dhahabna bisayyarati awwalan. Setelah mereka naik, perjalanan yang pertama mereka lakukan ialah ilal makan alladhi yuridu ar-rajul, yakni ke tempat yang diinginkan oleh pria tersebut. Wa indama waqafati sayyara amama manzili waladi, dan ketika mobil kami atau mobil tersebut berhenti di depan rumah anak kakek itu, fatatulahu bab sayyarati wa hamaltu haqibah thumma wada'tuha amama babil manzil. Anak itu meletakkan dan juga membawa tas kakek itu di depan pintu rumahnya, di depan pintu rumah anaknya. Syakana rajul wa kana yabtasimu bis sa'ada. Pria tersebut atau kakek tersebut sangat berterima kasih dan memberikan senyuman dengan penuh kebahagiaan. Adapun hikmah bagi anak yang ada di dalam teks ini adalah amma ana faqad kuntu masruran tawala dzalikal yaum. Sangat senang sekali karena bisa mendapatkan sesuatu hikmah pada sepanjang hari ini. Kemudian makna atau penjelasan dari nas fit thariq ini adalah bahwa kita selaku umat Islam dan selaku umat manusia tentunya harus bisa meletakkan dasar sikap saling tolong menolong antar sesama, baik itu antar ras, antar suku, antar agama, dan juga meliputi baik yang lemah dari kita, yang kaya dari maksudnya yang miskin dari kita, kemudian yang lemah dari kita juga. Nah, itu sebagaimana yang dilakukan oleh anak yang ada di dalam teks ini. Ketika dia bersama ayahnya pulang dari pasar, dia melihat ada seorang kakek atau pria yang sudah lemah dan parubaya sedang membawa tas yang besar di atas kepalanya. Lalu anak itu berinisiatif untuk menolong pria tersebut dengan mengajaknya ke dalam mobil, seperti itu. Kemudian tidak henti-hentinya sikap tolong menolong anak tersebut, yakni dengan membawakannya tas kakek tersebut ke dalam mobilnya. Kemudian kakek tersebut itu diantar ke rumah anaknya, karena sebenarnya kakek ini hendak mengunjungi anaknya, ya mungkin di desa atau di mana seperti itu. Dan ketika dalam penantian bus, ternyata busnya tidak datang-datang, maka kakeknya memutuskan untuk berjalan kaki saja. Singkat cerita, mobil yang dikendarai oleh anak dan ayahnya itu melakukan perjalanan pertama untuk mengantar kakek tersebut ke rumah anaknya. Dan sesampainya di sana, anak ini terus membantu atau terus menunjukkan sikap saling tolong menolong dengan tetap membawakan tas dan meletakkan tas kakek tersebut di depan rumah anaknya. Kemudian singkat cerita, kakek ini sangat berterima kasih kepada ayah dan anak dalam nas ini dengan memberikan senyuman dengan penuh kebahagiaan. Dan anak ini pun dapat hikmah, yakni memiliki rasa bahagia yang sangat luar biasa di sepanjang hari yang dia lalui.